Halo semuanya, selamat datang di Explainer kita kali ini. Pernah nggak sih ngerasa main catur kamu tuh kayak berantakan, panik, impulsif, terus ujung-ujungnya nyesel sendiri gara-gara langkah konyol? Nah hari ini kita bakal ubah total cara berpikir kamu saat main catur. Dari yang tadinya mungkin kerasa serba acak, jadi sebuah sistem terstruktur yang super solid. Kita bakal bedah rahasia di balik langkah-langkah yang aman, dan yang paling penting, gimana caranya biar kamu berhenti ngelakuin blunder fatal yang ngerugiin diri sendiri. Coba bayangin deh situasi ini. Posisi kamu udah unggul banget nih. Kamu udah berhasil nekan lawan, makan banyak perwiranya. Tiba-tiba kamu ngelakuin satu blunder dan boom. Hancur berantakan semuanya cuma dalam satu langkah. Rasa frustrasi yang bikin patah hati itu, aduh, aku yakin kita semua pasti pernah ngerasainnya. Duduk, natap papan, megangin kepala sambil mikir, kok bisa ya aku nggak lihat ancaman sejelas itu? Jangan sedih, ini tuh pengalaman universal yang nyakitin banget buat siapa aja yang baru belajar main catur. Tapi tenang, tarik napas dulu. Kabar baiknya buat kamu, kekalahan itu sama sekali bukan karena kamu kurang pintar. Beneran deh. Kesalahan-kesalahan konyol ini terjadi murni cuma karena kamu belum punya kerangka kerja atau sistem berpikir yang terstruktur di kepala. Jadi stop nyalahin kecerdasan kamu. Yang kamu butuhin buat naik level tuh cuma sebuah metode, sebuah checklist mental yang rapi, dan itulah yang bakal kita bangun bareng-bareng sekarang. Nah, buat ngerombak total cara mainmu, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, mimpi buruk bernama blunder. Terus, 3 pertanyaan sebelum melangkah. Ketiga, wajib cek blunder terakhir, dan kita tutup dengan rahasia kemenangan pemula. Keempat hal ini bakal langsung benerin fondasi permainanmu. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, mimpi buruk bernama blunder. Main murni cuma ngikutin insting atau dorongan sesaat pas lagi tanding, itu ibarat nyari masalah. Kalau kamu cuma fokus sama apa yang pengen kamu serang tanpa ada rem atau sistem penahan, papan catur yang tadinya tenang-tenang aja bisa langsung jadi arena mimpi buruk dalam sekejap mata. Lanjut ke bagian kedua, 3 pertanyaan sebelum langkah. Mulai sekarang, ini janji yang harus kamu buat ke diri sendiri ya. Setiap kali tiba giliranmu buat jalan, sebelum kamu mikir mau nyerang, kamu wajib nanyain 3 pertanyaan ini. Ini adalah filter otomatis yang bakal ngedisiplinin gayamu. Dan ini dia checklist mentalnya. 1. Ancaman lawan. 2. Tujuan langkah. 3. Resiko. Kelihatannya sepele dan gampang banget kan? Tapi jangan salah. Kedisiplinan buat konsisten lewatin 3 tahap ini di setiap langkah tuh bener-bener jadi pembeda. Pembeda antara pemain amatir yang sering kalah konyol sama pemain solid yang susah banget buat ditembus. Kita bedah satu-satu ya. Pertanyaan pertama dari sistem kita ini simpel banget. Kenapa lawan barusan jalan ke situ? Faktanya, ini nih yang paling sering di-skip sama pemula. Kamu tuh selalu wajib ngecek maksud tersembunyi musuh. Ada nggak buah kita yang lagi dia incer? Ada ancaman skak tiba-tiba? Atau jangan-jangan ada ancaman skakmat? Atau dia diam-diam lagi masang jebakan buat kita? Poin krusialnya adalah, kalau kamu nggak ngelihat dan ngerespon ancaman lawan, pada dasarnya kamu udah kalah setengah langkah. Musuh tuh baru aja ngirim pesan rahasia lewat pergerakannya. Dan tugas kamu adalah mecahin kode itu. Kalau ancaman udah kerasa aman, baru kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa tujuan langkah aku ini? Aturan emasnya, jangan pernah jalan tanpa tujuan yang jelas. Langkah yang benar dan produktif itu kayak gini, ngembangin perwira biar lebih aktif di permainan, nguasain area pusat papan yang super strategis itu, ngamanin raja, ya biasanya dengan buru-buru rokade, atau secara spesifik nyerang titik lemah formasi lawan. Setiap langkah kamu tuh harus bikin posisi kamu lebih baik. Kalau nggak ngelakuin satu pun dari hal tadi, kamu cuma buang-buang waktu. Atau lebih parahnya, ngasih kesempatan musuh buat makin kuat. Terus masuk ke pertanyaan ketiga. Ini soal ngitung resiko. Setiap langkah pasti ada petak yang ditinggalkan. Setiap gerak itu ada konsekuensinya. Pas kamu majuin kuda atau menteri buat nyerang, coba jujur deh, tanya ke diri sendiri. Ada nggak perwira aku yang lain yang tiba-tiba jadi nggak ada yang jaga gara-gara pergerakan ini? Atau musuh jadi punya jalan buat nyerang balik? Atau aku malah ngebuka benteng pertahanan rajaku sendiri? Kamu harus selalu sadar, petak yang kamu tinggalin itu ibarat pintu gerbang yang sengaja kamu buka. Dan itu bisa jadi pintu masuk buat malapetaka. Oke, 3 pertanyaan tadi udah kita bedah. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, wajib cek blunder terakhir. Kalau 3 pertanyaan tadi itu ibarat proses ngerancang manuver, nah bagian ini adalah jaring pengaman absolut yang wajib kamu bentangin setiap kali kamu ngerasa udah nemuin langkah yang paling jenius sekalipun. Coba deh kita bandingin 2 skenario ini.
Pendekatan yang tanpa sistem tuh ibaratnya asal maju dan berdoa yang terbaik. Lihat peluang makan bidak musuh, otak langsung nyuruh maju tanpa mikir. Dan, ya, bubar. Buah kita malah hilang dimakan menteri lawan yang ternyata ngumpet di pojokan sana. Bandingin sama pendekatan pakai sistem. Kamu jadi kayak penembak jitu yang super sabar. Cek ancaman, tentuin tujuan, hitung risiko petak yang kosong, dan hasilnya, langkah kamu bukan cuma 100% aman, tapi secara struktur jauh lebih kuat. Nah, di sini aku mau kita pelanin ritmenya sebentar. Ingat aturan emas ini dalam-dalam ya. Sebelum tangan melepas buah, ini bukan lagi soal trik taktik, tapi soal kebiasaan fisik yang mutlak. Bayangin tangan kamu udah megang buahnya di atas papan, udah ditaruh di petak tujuan, tapi jari tamu belum ngelepasin buahnya. Berhenti di momen itu, tahan sebentar. Tanya satu pertanyaan pamungkas ini di dalam hati. Langkah ini beneran amat nggak sih? Mayoritas kekalahan tragis pemula tuh terjadi bukan karena musuh pakai taktik kelas Grandmaster, tapi murni gara-gara kebiasaan buruk nggak ngecek ulang keselamatan sedetik sebelum jaring lepas buahnya. Kita sampai di bagian keempat, rahasia kemenangan pemula. Oke, kita pinggirin dulu deh ilusi-ilusi soal main catur yang harus jenius dan sempurna, dan mari kita definisiin ulang apa sih sebenarnya arti kemenangan di tahap awal kamu main catur ini. Ini dia fakta yang bakal bikin kamu ngerasa lega banget. Yang menang itu bukan yang paling pinter, tapi yang terakhir ngelakuin kesalahan. Wow, masuk akal kan? Ini rahasia terbesarnya. Di level pemula, kamu nggak dituntut buat main kayak superkomputer. Nggak perlu pusing mikirin 10 langkah ke depan. Tugas utama kamu cuma satu, nolak ngasih kemenangan gratis ke lawan gara-gara blunder konyol. Singkatnya, yang bakal menang adalah pemain yang bisa nahan disiplin mentalnya paling lama. Kesimpulannya bener-bener ngejanjiin. Sistem ini bakal nurunin tingkat blunder kamu secara drastis. Kalau kamu ngebiasain 3 pertanyaan tadi, ditambah cek sebelum lepas, permainan kamu bakal berubah total. Kamu bakal langsung rasain main yang lebih konsisten. Papan catur nggak lagi kerasa kayak medan perang yang acak dan nakutin, tapi jadi area logis yang bener-bener ada di bawah kendali penuh kamu. Sebagai penutup explainer kita kali ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan nih. Siap untuk latihan otak di puzzle catur berikutnya? Kenapa ini penting? Karena sekarang, setelah kamu dipersenjatai sama kerangka berpikir yang baru dan kokoh ini, ngerjain puzzle catur tuh bukan lagi sekedar nebak-nebak acak. Itu bakal jadi sasaran tembak buat ngelatih insting sistematis baru kamu. Teruslah berlatih, jadiin 3 pertanyaan tadi sebagai refleks otomatis, dan rasakan sendiri gimana level permainanmu meroket tajam. Terima kasih udah gabung di Explainer kali ini, dan selamat mendominasi permainan di atas papan catur.